Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luzma Nuka Safira dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Identifikasi Pengembangan Atribut Pariwisata di Desa Wisata Lebak Muncang, Kabupaten Bandung. Desa Lebak Muncang ini terletak di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang berpotensi untuk dikembangkan karena berlokasi strategis. Lalu juga atraksi yang ditawarkan yaitu edukasi pertanian dan kegiatan live-in. Selain itu juga desa ini sudah ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2011 yang dikelola oleh Pokja Desa Wisata yang meliputi 2 RW yaitu RW 18 dan RW 25. Kan tetapi sebanyak 69% wisatawan hanya merasakan unsur adventuring saja, di mana dalam wisata edukasi itu terdapat 4 unsur penting. Lalu juga ketersediaan amenitasnya masih belum lengkap, kegiatan wisatanya masih bergantung terhadap keberadaan wisatawan, aksesibilitas menuju desa wisata ini sudah mudah ditempuh, akan tetapi masih kurangnya petunjuk arah. Maka dari itu diperlukan identifikasi pengembangan atribut pariwisata di desa wisata Lebak Muncang. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 18-22, kita sebagai umat Islam harus memanfaatkan potensi sumber daya alam sebaik mungkin. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan atribut pariwisata, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas di desa wisata Lebak Muncang dengan tujuan mengidentifikasi pengembangan atribut pariwisata tersebut. Variabel yang digunakan itu ada atribut pariwisata, karakteristik wilayah yang terdiri dari kondisi masyarakat, kondisi fisik dan lingkungan, dan kondisi sosial budaya. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri menggunakan primer dan sekunder dengan wawancara dan ground check, wawancara kepada masyarakat sebanyak 78 responden. Lalu juga untuk metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif dan analisis kesesuaian lahan pertanian. Selanjutnya untuk karakteristik desa dan kawasan wisata, yang pertama itu ada kondisi fisik, di mana ada ketinggian, kemiringan, dan jenis tanah. Ketinggian dan kemiringan ini sangat beragam. Untuk jenis tanahnya terdapat 3 jenis tanah. Lalu kondisi lingkungannya memiliki kondisi alam persawahan, perbukitan, dan pegunungan. Lalu juga berada dekat dengan hutan dan dilewati oleh aliran sungai Ciwidey. Selanjutnya untuk penggunaan lahannya didominasi oleh belukar, sawah, dan hutan. Maka dari itu terdapat di sini saya menganalisis potensi pengembangan kawasan wisata menggunakan analisis kesesuaian lahan pertanian. Didapatkan kesesuaian lahan untuk pertanian lahan basah, lahan kering, dan tanaman tahunan. Selanjutnya untuk kondisi kependudukan masyarakat setempat itu rata-rata mata pencariannya petani dan buruh tani. Masyarakat setempat sudah cenderung terbuka dan ikut serta menyambut wisatawan. Lalu juga berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, masih melakukan gotong royong seperti membersihkan lingkungan, masih memegang kental adat dan budaya, lalu masih melestarikan seni tari maupun alat musik tradisional. Untuk karakteristik wisatawannya sendiri berasal dari berbagai macam kota bahkan luar negeri. Lalu juga rata-rata itu dari rombongan anak sekolah dengan tujuan utamanya wisata edukasi pertanian. Kunjungan paling ramai itu biasanya hari libur atau weekend. Dari data-data tersebut, di sini saya menganalisis keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Berdasarkan kebijakan Provinsi Jawa Barat, dibutuhkan peningkatan pemanfaatan kehidupan budaya dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Sebanyak 67% masyarakat desa wisata Lebak Muncang ini sudah cukup terlibat, khususnya dalam penyediaan jasa dan menyajikan kegiatan wisata. Akan tetapi mereka belum memahami perannya dalam pengembangan desa wisata. Maka dalam mendukung arahan Provinsi Jawa Barat terkait desa wisata berbasis CBT, dibutuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Terdapat 3 langkah, yaitu meningkatkan variasi kuliner, mengembangkan souvenir khas, dan mengembangkan budaya masyarakat. Selanjutnya untuk karakteristik atribut pariwisatanya, yang pertama itu ada atraksi. Desa Lebak Muncang ini menawarkan atraksi trekking, kesenian tradisional, edukasi pertanian, dan program homestay. Lalu juga dapat berkunjung ke wisata alam lainnya. Tetapi terdapat potensi pengembangan untuk atraksi ini berupa perluasan lahan untuk kegiatan edukasi pertaniannya, berkemah, event kesenian dan budaya, dan mendirikan saung paninangan. Selanjutnya, di sini saya juga menganalisis berdasarkan analisis kesesuaian lahan pertanian, di mana kondisi existingnya ini hanya mencakup 2 RW untuk kegiatan edukasi pertaniannya. Maka dari itu dengan analisis case lah pertanian ini didapatkan potensi pengembangan lahan pertanian dengan berbagai macam komoditi. Selanjutnya untuk amenitas sendiri sudah terdapat warung kecil, masjid, penunjuk arah, tempat parkir, sanggar, dan homestay. Maka dari itu akan tetapi masih dibutuhkan amenitas untuk homestay itu, dibutuhkan ciri khas bangunan agar menambah daya tarik bagi wisatawan. Lalu juga dibutuhkan food area, tidak hanya warung-warung kecil, lalu dibutuhkan peningkatan kualitas maupun kuantitas dari fasilitas umum seperti toilet umum, tempat parkir, dan peribadatan. Lalu juga untuk fasilitas kepariwisataannya, fasilitas kegiatan edukasi pertanian, fasilitas berkemah, dan fasilitas event kesenian dan budaya.
Berikut merupakan pemetaan potensi pengembangan amenitas di Desa Wisata Lebak Muncang sekaligus ilustrasinya seperti ada tempat ini pusat informasi, tempat parkir, saung paninangan atau vault area dan lain sebagainya. Maka dari itu amenitas di Desa Wisata Lebak Muncang ini dapat dikatakan belum lengkap khususnya dalam fasilitas penunjang kegiatan pariwisatanya. Lanjutnya untuk aksesibilitas sendiri sudah mudah ditempuh, dapat dilalui dua jalur udara maupun darat. Untuk udara dapat transit di Bandara Kota Bandung. Akan tetapi untuk petunjuk arahnya ini masih kurang karena hanya terdapat di pinggir jalan raya utama Ciwidey saja. Maka dari itu dibutuhkan peningkatan petunjuk arah baik di internal maupun eksternal Desa Wisata Lebak Muncang ya. Selain itu juga dalam kawasan wisatanya kondisi jalannya masih belum merata. Dan kesimpulan bahwa terdapat potensi pengembangan berdasarkan tipologi sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya buatan manusia untuk atraksi. Lalu untuk amenitas, belum adanya kriteria dan syarat yang jelas dalam penyediaan jasa, dan tempat parkirnya belum memadai, tidak ada dana wisata, tidak tersedia toilet umum, tempat oleh-oleh, tempat makan, dan lain sebagainya. Untuk aksesibilitasnya sudah sangat mendukung, tetapi ketersediaan petunjuk arahnya masih kurang. Ini saya akan merekomendasikan untuk Desa Wisata Lebak Muncang dari sisi atraksi, menambah rangkaian atraksi edukasi pertanian, mengadakan event seni dan budaya, menambahkan kegiatan atraksi, lalu untuk amenitasnya menyediakan homestay, fasilitas umum, dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata yang dikemas unik. Lalu untuk aksesibilitasnya dibutuhkan penyediaan petunjuk arah, dibutuhkan pemerataan perbaikan jalan, baik jalan lokal maupun jalan setapak. Untuk jalan setapak menggunakan konsep stepping stone. Selain itu juga untuk keterlibatan masyarakatnya dibutuhkan pengembangan dari pemerintah setempat dan swadaya masyarakat. Lalu juga dibutuhkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, pelatihan maupun pendidikan dalam mendukung konsep desa wisata berbasis community tourism sesuai arahan kebijakan Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga saya mengusulkan agar dilakukan penelitian atau studi lanjutan terkait kajian peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung konsep desa wisata berbasis community tourism di Desa Wisata Lebak Muncang dan arahan tata letak pengembangan atribut pariwisata. Kurang lebihnya sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.